Selamat pagi, saya Victor Adiminata akan mempresentasikan mengenai biomarker pada identifikasi tumbuhan, hewan, dan gen tertentu. Di bawah bimbingan dosen Bu Dr. Juni Kilawati, mata kuliah Bioinformatika. Referensi artikel jurnal yang dirujuk ialah Dar et al. Tahun 2019 dan Yang et al. Tahun 2018. Adapun yang latar belakangi, metode konvensional kurang efisien untuk penetapan taksa spesies yang diketahui dan yang tidak diketahui. Kemudian sistem penanda molekuler dikembangkan untuk konservasi sumber daya genetik. Dari 2 dekade terakhir, penanda molekuler yang berbeda digunakan untuk analisis genetik. Tujuan utama biomarker molekuler adalah mendeteksi variasi genetik dalam urutan DNA di dalam dan di antara spesies. Dan marker-marker yang ada selain yang sebelumnya ada morfologi dan biokimia, namun kurang bisa mengungkapkan polimorfisme dari suatu individu dalam satu spesies ataupun antar spesies. Kemudian kembangkan marker molekuler dibagi menjadi 3 kelompok yang akan dijelaskan lebih lanjut. Kelompok-kelompok tersebut ialah hybridization base, PCR base, dan sequence base. Yang tertera pada gambar 1. Kemudian kelebihan dari biomarker molekuler ini adalah stabil secara lingkungan, tidak seperti protein atau biomarker biokimia yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, cukup stabil untuk susunan sequence yang dideteksi oleh biomarker molekuler. Kemudian polimorfisme kemudian yang juga digolongkan sangat tinggi, relatif tinggi dibandingkan dengan biomarker lainnya, memungkinkan analisis pada setiap fase perkembangan hidup, dari embrio sampai ke organisme yang lebih kompleks, fase hidup yang dewasa. Kemudian secara akurat memetakan gen-gen yang berinteraksi berbeda dan dekat dengan sifat-sifat yang unggul. Polimorfisme ini ada karena proses insersi delesi, mutasi titik, kesalahan replikasi berseri yang berulang, dan ini salah satu gambarnya adalah menjelaskan mengenai skema biomarker yang akurat untuk mendeteksi resistensi virus. Jadi ada gen-gen tertentu dari tanaman yang resisten ataupun sensitif terhadap infeksi virus. Kemudian syarat-syarat biomarker molekuler memberikan informasi biologis yang cukup per analisisnya, kemudian relatif terjangkau biaya analisisnya, mudah dilakukan dan dapat diulang, dapat dikuantifikasi hasilnya, bebas error atau tingkat kesalahannya rendah, mengidentifikasi banyak alel. Dan di sini ada tabulasi perbandingan biomarker molekuler yang paling umum digunakan. Dan semakin ke kanan dari RFLP menuju SNP ini, semakin ke kanan adalah semakin tinggi tingkat resolusi polimorfismenya yang ada. Dan terlepas dari kelebihan dan keterbatasan yang ada dalam masing-masing biomarker molekuler yang ada, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Ini adalah sekilas mengenai RFLP, kemudian yang berfungsi dalam pemulihan tanaman. Kemudian kelemahannya adalah identifikasi genotipe dengan hubungannya rendah, kompleksitas teknik yang digunakan sehingga kurang didapatkan hasil yang sama ketika diulang. Contoh penerapannya adalah untuk karakterisasi plasma nutfah dari gandum yang diidentifikasi dengan segmen kromosom yang terkait dengan sifat agronomi, sifat yang tahan terhadap penyakit, kemudian sifat-sifat yang unggul. Kemudian ini adalah contoh dari tanaman rumput gajah, Penicetum purpureum. Nah, di sini RLP mampu menentukan keragaman genetiknya, heterozigositas, dan hibridisasinya. Kemudian ada biomarker berbasis PCR, yang ini adalah kelompok kedua. Salah satu jenisnya adalah RAPD. Di sini paling sederhana, metode ini paling sederhana dikembangkan untuk menilai keragaman genetik antar spesies tanaman. Dari banyaknya primer yang digunakan, ada beberapa primer yang terkait erat dengan gen
tinggi dari suatu tanaman yang ada pada tanaman tertentu, seperti tanaman yang berbatang tinggi, namun tidak untuk tanaman yang kerdil atau yang berumpun pendek. Kemudian primer RAPD lainnya seperti RPI B11 ini mampu menjelaskan informasi genetik yang menggambarkan keragaman dari varietas tanaman sesame. Kemudian ada ALP, merupakan metode biomarker yang paling yang mampu mengatasi hasil yang tidak dapat diulang oleh biomarker RAPD. Teknologi biomarker ini murah, cepat, dan dapat diulang. Tujuannya adalah untuk memperkirakan keragaman genetik dan peta genetik dari keberadaan tinggi dengan keberadaan tinggi dan sifat yang diinginkan. Studi kasusnya pada tanaman alfa-alfa deteksi yang berpotensi tahan terhadap penyakit yang infeksi dari fungi dan 3 tanaman lainnya yang rentan. Ada 4 penanda fragmen ALP yang digunakan untuk mendeteksi sifat-sifat gen tertentu yang resisten terhadap penyakit. Jasa namanya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian ada biomarker SSR atau mikrosatelit. Sini rangkaian urutan DNA. Ini merupakan rangkaian urutan DNA berulang yang paling bervariasi dan klasifikasinya ada beberapa jenis pada tabel berikut. Tabel 2. Kemudian untuk mengidentifikasi genotipe, pemulihan molekuler dan perbaikan tanaman lebih lanjut untuk meningkatkan sifat unggulnya. Kemudian kumpulan 96 genotype umum dari tanaman kacang dikategorisasi menggunakan 25 penanda SSR. Kalau biasanya SSR itu menggunakan lokus minimal 6 ke atas. Kemudian terkait dengan sifat-sifat hasil panennya, berat, panjang, dan lainnya. Kemudian ada bentuk lanjut dari modifikasi jenis dari biomarker mikrosatelit atau SSR tadi. Ada EST, Express Sequence Tag. Dan di sini sequence-nya bersifat tunggal dan hasil sequencing-nya bersifat parsial dari RNA messenger dan ditranskripsi balik menjadi DNA. Nah, ini digunakan untuk karakterisasi keragaman genetik dari 40 genotype kacang Rcis Pisum sativum menggunakan 24 lokus EST SSR. Diamati nilai PIC-nya yang cukup tinggi dari 9 sampai 50%, rata-ratanya 34%. Kemudian ada biomarker basis PCR, ada organelle base yaitu chloroplast, lebih mudah untuk mengakses variabilitas daerah chloroplast pada tingkat taksonomi yang rendah atau spesies. Karena genom dari chloroplast ini telah banyak dipetakan. Gen chloroplast untuk studi filogenetik saat ini pada tingkat taksonomi yang berbeda. Contoh paling sering digunakan adalah METK dan RBCL untuk deteksi atau identifikasi dan studi populasi dari seagrass atau lamun. Dan berbagai kandidat lainnya, lokus chloroplast lainnya yang dapat digunakan. Kemudian ada organel yang kedua adalah mitokondria. Mitokondria dapat dipisahkan, mitokondria ini dipisahkan oleh daerah yang besar dari daerah non-coding dan populer digunakan di tingkat spesies dalam studi filogenetik dan populasi genetik. Sitokrom oksidase, gen-gennya yang menyusun itu seperti CO1 dan CO2 di sini dapat menganalisis spesies dan populasi dan genetik populasi dari parasitoid, dan gen CO ini mampu mengidentifikasi secara universal untuk takson serangga dan hewan secara luas. Kemudian gen sitokrom B ini juga dapat memulihkan hubungan filogenetik atau kekerabatan yang erat di antara taksa yang terkait erat atau dalam satu spesies yang sama.
intraspecific divergence. Kemudian ada organel lainnya yaitu nuclear ribosomal genes. Ini merupakan RNA ribosom yang berfungsi sebagai penanda genetik terbaik untuk filogenetik karena adanya domain yang bersifat conserved, polymorphic, dan universal. Kemudian ada gen 16S RNA di antara spesies Bacillus, 5S RNA sangat terkonservasi dan evolusinya pesat. Kemudian ada 28S RNA untuk filogenetik metazoa utama yang baru ada atau dikembangkan. Kemudian ITS untuk identifikasi variasi intra dan interspesifik dari kisaran takson terluas dari fungi. Ini adalah bentuk skematik dari susunan DNA ribosomal. Untuk ITS sendiri yang paling populer digunakan adalah subunit yang besar karena dapat mendeteksi lebih lanjut pada fungi jenis Ascomycetes. Kemudian ada SNP. SNP ini paling baik digunakan dan sering ditemukan dalam pemetaan genom yang menunjukkan distribusi variasi di antara spesies. Seperti penanda SNP yang dikembangkan dari chloroplast dan sekuen genomic inti sel untuk mengidentifikasi ekotype spesifik dari tanaman herbal yaitu Tricuspidata, Tricuspidata. Di sini pola untuk kasusnya hewan, pola struktur genom dari ikan sendera lemuru juga menunjukkan dari full panel SNP yang digunakan. Ada panel SNP outlier yang digunakan sebanyak 31 lokus. Di sini dapat mengungkapkan diferensiasi genetik antar wilayah dalam populasinya. Kemudian ada biomarker untuk identifikasi produk pembenihan. Di sini ada ada alel yang sifatnya langka yang dapat dideteksi pada ikan kod yang baru dilepaskan dari pembenihan. Diamati ekspresinya cukup tinggi, sekitar 49%. Namun ketika dibandingkan dengan ikan kod liar di berbagai umur, ketika dijumlahkan, proporsinya tidak jauh berbeda. Artinya tidak ada perbedaan selektif yang jelas antara homozigot GP1 30/30 ini dan dengan genotipe GP1 lainnya. Karena selalu ada risiko perkawinan silang, ada risiko perkawinan silang sedara inbreeding yang berpengaruh selama pengembangan induk homozigot. Di sini digunakan metode biokimia ya dengan menggunakan alonzyme dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan mycosatelit dan SNP karena alonzyme ini membutuhkan beberapa generasi berikutnya untuk menyediakan induk yang dapat ditandai secara genetik terkait proporsinya ini. Kemudian biomarker untuk identifikasi patogen ada gen 16S RNA. Diamati ada PCR diagnosis spesifik pada base pair tertentu yaitu 220 base pair untuk deteksi infeksi Mycobacterium marinum pada C. base. Kemudian DNA virus juga dapat diurutkan dan dapat disequencing dan primernya dapat dirancang untuk memperkuat diagnostik dari amplicon PCR pendek yang menandakan suatu penyakit seperti white spot syndrome virus dari sampel hemolimfa udang. Seperti pada gambar berikut, hasil amplifikasi gen ICP11 di sini pada udang Paname pada fragmen 207 base pair ini menandakan adanya infeksi yang ringan pada udang Paname di 2 jenis tambak yang nantinya secara tidak langsung akan menyebabkan apoptosis atau kematian sel secara tidak langsung karena mengganggu sistem metabolisme nukleosom histon. Kemudian dan apabila dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang makin memburuk akan menyebabkan
tingkat infeksinya meningkat. Hal ini untuk membantu ahli patologi dalam tidak menyembuhkan, namun membantu ahli patologi untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menyelidiki perkembangan penyakit pada organisme aquaculture. Dan ini berikut adalah perbandingan kelebihan dan batasan biomarker yang digunakan pada kotak hijau. Di sini menandakan spesies-spesies dari laut. Dan di sini juga diamati perbandingan kelebihan dan batasan sistem biomarker. Nah, ini adalah identifikasi spesies hewan dengan berbagai jenis biomarker pada kotak hijau. Di sini diamati spesies-spesies dari laut. Kesimpulan, marker molekuler RAPD, ALP, mycosatelit, dan SNP dapat digunakan untuk analisis genetik spesies baik pada tanaman dan hewan. Biomarker berbasis organel berfungsi baik dalam analisis filogenetik dan DNA barcoding pada tanaman, pertanian, dan hortikultura maupun spesies hewan. Untuk jaringan hewan yang diproses dengan DNA yang terdegradasi, mini barcoding biasanya digunakan dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dibandingkan dengan full length DNA barcoding sekitar 500 base pair sampai 1000. Inilah proses identifikasi dari keseluruhan untuk spesies yang tunggal maupun secara ganda dengan menggunakan NGS. Terima kasih. Berikut adalah referensi yang digunakan.